Oke, halaman 98 dari buku Detik-Detik. Kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan informasi dalam bacaan, jumlah penerima bantuan dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang sebanyak titik-titik. Berarti ini yang ditanyakan rusak ringan dan rusak sedang. Nah, kita cari. Kalau mencari cepat, kita lihat kata kuncinya rusak ringan, rusak sedang, sesuai dengan pertanyaan. Yang ditanya jumlah, berarti kita lihat angkanya. Itu untuk mempercepat kita menemukan jawaban. Jadi, membacanya tahap berikutnya. Tahap pertama adalah melihat pertanyaannya dulu. Rusak ringan. Di baris terakhir ada tuh, nak. 65 kakak rusak. Yang sedang itu maksudnya rusak sedang. 25 kakak. Nah, udah didapatkan? Ringan itu 65, sedang 25. Berapa jumlahnya? Ditambah berarti 65 ditambah berapa? 25. Ditambah 25. Hasilnya berapa 65 tambah 25? 90. Benar nggak jawabannya? Lihat, jawaban 90 kakak. Benar nggak? Benar. Benar. Berarti apa yang Miss Debbie sampaikan, kita fokus ke pertanyaannya dulu dan lihat kata kuncinya. Rusak ringan, rusak sedang. Langsung kita lihat dengan cepat di bacaannya. Ini nih, rusak ringan, rusak sedang. Tanpa membaca keseluruhan, kita menghemat waktu. Ya kan? Begitu ya, paham sampai sini? Paham? Paham nggak? Jawab dong, paham nggak? Paham. Paham ya? Ini untuk Paham. Karena tadi Miss Debbie bilang, soal AKM tuh biasanya panjang-panjang. Nah, makanya lihat dulu pertanyaannya untuk menghemat waktu dan kalian juga jadi nggak aduh, baru lihat aja udah stres, pusing. Jadi mengurangi yang namanya kalian pusing, stres. Gitu ya. Miss Debbie kasih tahu triknya. Tolong nanti kalau udah hari Senin uji coba AKM, ingat trik dari Miss Debbie. Ya, lihat dulu pertanyaannya. Kata Miss Debbie, lihat dulu pertanyaannya. Tenangkan diri, lihat pertanyaan. Oh, ini kata kuncinya di pertanyaan. Baru langsung bacaan. Cari kata kuncinya. Nah, langsung dapat deh. Gitu. Kalau masih belum dapat juga, ulangi lagi ke bacaannya. Ya, nah ya, karena di sini matematika juga banyak bacaannya. Gitu. Kita biasanya kalau matematika langsung kasih tahu ya, berapa kali berapa, langsung ke angka ya biasanya. Enggak, AKM gitulah bedanya dengan pelajaran di luar AKM. Ya, mari kita ke nomor 2 di halaman 99. Penjualan buku tulis seri toko. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Mari kita lihat pertanyaannya dulu. Urutan penjualan buku tulis dari yang persentasenya paling kecil. Penjualan buku tulis persentasenya paling kecil. Berarti berapa persen, koma, berapa persen, koma, berapa persen. Urutannya ya. Ada berapa buku di sana? 1, 2, 3, 4 sesuai dengan warna. Ada Barbie, Frozen, Superhero, Upin Ipin. Disingkat ternyata, ya kan? Seri Barbie, karena jawabannya singkatan tuh, lihat. SU, SS, SF, SB, apa nih? Itu singkatan nama bukunya, nak. Seri Barbie, SB. Seri Frozen, SF. Seri Superhero, lihat yang di tabel ya, yang di tabel. SS. Seri Upin Ipin, SU. Gitu, jadi disingkat. Kita harus sesuaikan dengan jawaban. Kalau dia singkat, kita juga sesuaikan. Lalu, oh ada kode barangnya tuh, SB, SF, SS, SU. Udah dikasih tahu di situ kode barang. Lihat ya, dari yang persentasenya paling kecil. Lihatnya yang di tabel sebelah kanan, persentase. Jadi kata kuncinya apa, nak? Persentase. Ya, kata kuncinya itu. Kata Miss Debbie tadi, kita ke pertanyaan, lihat kata kunci. Lalu kata kuncinya kita cari di bacaan. Persentase. Yang SB 25%,
SF ke tabel ya, tabel. SF 33%, SS 40%, SU 50%. Kalau paling kecil berarti angkanya paling kecil. 25, 33, 40, 50. Berarti yang paling kecil mana ya? Yang paling kecil kalau lihat presentasi ini berarti harusnya SB. Yang kedua SF, yang ketiga SS, yang keempat SU. Tapi jawabannya berbeda, ya kan? Yang pertama lihat jawabannya karena ada tes toko kita, jadi kita cek SS. Yang pertama superhero SS, yang kedua Barbie, yang ketiga Frozen SF, yang keempat Upin Ipin, terakhir Upin Ipin. Nah, coba kita lihat cara menentukannya seperti apa ya? Untuk buku yang tertulis, lihat ya, ini pembahasannya lihat di buku. Kebetulan kamu kan punya bukunya. Lihat nak, yang belakang. Yang belakang lihat. Persentase 25, 33, 40, SS. SS yang paling kecil. Oh, sebentar nak, sepertinya bukunya yang salah ya. Sepertinya bukunya yang salah. Coba kita lihat ya. Lihat penjelasannya di belakang. Berarti harusnya tadi Miss Debbie yang berpikiran benar. Coba lihat halaman 100 di baliknya. Zedo skip dulu ya. Miss Debbie belum kirim gambar yang halaman 100. Coba Nana lihat. Di halaman 100 ada jawabannya. Seri Barbie 25%, Frozen 33%, Superhero 40%, Upin Ipin 50%. Aturan urutannya apa? Yang mana yang paling kecil ya? SB ya aturannya ya. Ya enggak sih? SB, lalu SF, lalu SS, dan SU. Bagaimana menurut pendapat kalian? Gimana menurut pendapat kalian yang mana? Iya, berarti bukunya yang salah. Gimana ini? Ya, nggak apa-apa. Berarti puji Tuhan kita dikasih hikmat ya. Berarti urutannya udah jelas dari tabel tadi ya, dari tabel yang ada di halaman 99 udah jelas urutannya itu SB, SF, SS, SU. Gitu dari atas. Dari atas ke bawah, dari Barbie, Frozen, Superhero sama Upin Ipin. Gitu ya. Itu gampang banget. Karena penjelasannya sesuai tetapi kok jawabannya beda di sini. Berarti jawaban kita yang benar ya. Ya jangan bingung ya Nak ya. Jangan bingung. Ya namanya manusia ya, bisa ada kesalahan. Apa Nak? Ini kan kemarin kan saya kan ngerjain kuis matematika. Nah itu kenapa nggak kita kerjain aja yang nomor 6 sampai 10 sama 1 sampai 5. Yang mana ya? Oh, itu Miss Debbie yang nanti nilai sendiri sayang. Itu Miss Debbie nilai, jadi nanti ada nilainya masing-masing. Ya, kalau membahas itu tidak dinilai, karena kan sudah ketahuan jawabannya. Kalau tidak dibahas biasanya dinilai gitu. Ada waktunya memang dinilai karena mau tahu kemampuan kalian masing-masing. Kenapa? Soalnya saya udah ngerjain. Yang dikis kan, dikis. Iya, sama yang di buku ini. Iya, itu dikis, nah itu dinilai dikis. Yang dikis waktu hari Jumat, udah nggak apa-apa, yang itu dinilai. Jangan dibahas sekarang, ya. Ya. Yang PH kemarin tuh kapan bisa dilihat nilainya? Nah itu dia. Masih menunggu kabar dari kelas sebelah katanya. Dia susulan kemarin hari Senin. Nanti dikabarkan sama Miss. Jadi udah tanyain terus. Kan tolong kabari supaya anak-anak 5B bisa lihat nilainya. Itu ya, sebenarnya ya. Yang susulan itu karena kena COVID jadi kita harus ikut berempati lah. Ya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya
apalagi Bradley dan Jocelyn yang udah pernah mengalami ya, jadi pasti tahu untuk berempati. Kita yang belum bahkan tidak gitu kan, bersyukur kita harus berempati sama teman-teman yang lagi sakit. Itu tunggu, sabar. Oke. Sabar ya. Yang penting kalian sudah berjuang, nanti tinggal hasilnya apa. Kan kalau kalian udah berjuang tahulah pasti hasilnya baik. Kalau males-malesan nggak ada ketekunan, nggak ada usaha, ya nggak mungkin hasilnya bagus. Itu sesuai kok, usaha sama hasil sesuai. Gitu ya. Oke, lanjut ya nak ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 3, Miss Debbie post dulu ya. Post dulu, nih. Oke, halaman 100 nomor 3. Kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan wacana di atas, berilah persetujuan terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Berilah tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju. Nah, kalau di KIS, susah tanda centang-centang susah. Biasanya ada pilihannya aja langsung. Kalau enggak A, B, C, D, kayak gitu ya. Jadi kalau di AKM, bisa nanti ada tanda centang. Yang bikin nanti pemerintah ada caranya. Kalau yang di KIS nggak ada tersedia. Jadi di sini kita bisa mencentangnya dengan pensil, tetapi sayangnya ini buku sekolah. Gimana ya? Nanti jangan lupa dihapus aja ya. Bolehlah kalian pakai ini pensil, tapi jangan lupa dihapus deh. Ya, bentar ya, Miss Devi ini dulu. Berdasarkan wacana di atas, tanda centang setuju atau tidak setuju. Nah, kalau udah berdasarkan wacana di atas, disuruh baca. Ya, disuruh baca semua ini. Karena katanya berdasarkan bacaan di atas. Aduh, berarti semua. Ya, tenangkan diri, tarik napas, baca dengan tenang dan fokus. Mari kita baca. Isi piringku. Dahulu kita mengenal konsep makanan 4 sehat 5 sempurna. Namun, saat ini konsep itu diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah program untuk memahami porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi. Porsi isi piringku terdiri atas makanan pokok sebagai sumber karbohidrat sebanyak 1/3 piring. Kemudian lauk pauk sebanyak 1/6 piring, sayur-sayuran 1/3 piring, dan buah-buahan 1/6 piring. Perhatikan gambar di samping. Oke, berarti dulu namanya 4 sehat 5 sempurna ya, tapi sekarang programnya diganti nama. 4 sehat 5 sempurna itu program makan sehat. Ya, diganti dengan kata isi piring. Artinya ada pembagiannya, nasi berapa persen, yaitu karbohidrat. Nggak harus nasi, bisa jagung, bisa sagu, bisa ubi, bisa kentang. Yang penting menambah tenaga, itu karbohidrat. Lauk pauk 1/6 piring dibagi-bagi. Jadi cocok sekali dengan konsep pecahan. Ya, mari kita lihat yang tabelnya. Proporsi makanan pokok 3 kali proporsi lauk pauk. Mari ambil coret-coretanmu. Yuk. Buku cakarannya diambil. Miss Debbie harapkan jangan berupa kertas ya. Berupa buku. Mau bekas malah bagus, bekas aja. Supaya apa? Supaya Miss, I go to toilet, please. berupa buku karena apa? Supaya masih bisa terlihat catatan-catatan kemarin. Gitu, masih bisa terbuka-buka. Siapa tahu kan kamu coret-coretannya ada cara-caranya di situ nggak lupa. Kalau kertas biasanya ya nyeliplah kemana, kebuanglah, robeklah. Gitu. Kalau buku kan lebih terlindungi. Mari kita hitung. Katanya proporsi makanan pokok. Makanan pokok itu 3 kali proporsi lauk pauk. Makanan pokok itu apa ya? Sumber karbohidrat. Berarti makanan pokok sesuai dengan bacaan itu karbohidrat. Katanya karbohidrat sama dengan 3 kali lauk pauk. 3 kali lauk pauk, berapa lauk pauknya? 1/6. Coba kita lihat di sini. Lihat di sini ya. Ini penjelasannya di sini. Katanya karbohidrat
Hari ini anak-anak sambil menunggu Miss Dewi ngetik ya. Hari ini tematik tidak ada tugas, matematika tidak ada tugas. Ya. Di KIS, Miss Dewi hanya kasih tahu hari ini fokus ke AKM. Tidak perlu submit tanpa file. Tidak perlu submit apapun, nggak usah submit tanpa file, diemin aja. Ya, diamkan saja. Miss Dewi melihat kamu kalau Zoom berarti Miss Dewi anggap kamu hadir. Kalau ikut Zoom, kalau nggak ikut Zoom dianggap tidak hadir. Kenapa? Itu ya, karbohidrat katanya yang ini perlu dihitung loh nak ya. 3 kali itu berarti ya dikali. Lauk pauk proporsi itu ukuran maksudnya ya. Lauk pauknya tadi 1/6, 1/6. Nah, karena di sini Miss Debbie nggak ada tulisan garis garis horizontal yang Miss Debbie bikin garis miring ya. Bikin garis miring ya. 1/6. Kamu juga bikin di itumu, di catatanmu, di buku PS. Bikin tolong di buku PS semua. Judulnya kasih ini. Buku detik-detik kasih judul. Kalau nggak ada judul, ini tentang apa ya? Tiba-tiba begini. Hal 100. Nah, itu. Jadi jelas. Karbohidrat sama dengan 3 kali 1/6. Berarti kita kali ya, Nak ya. Coba. Tapi Miss Debbie akan bikin pakai pensil supaya kamu bisa bikin di bukumu. Sama dengan ya. Kalau teks tadi nggak bisa Miss Debbie bikin ke bawah. Ini 3 kali 1/6. Siapa yang tahu? Miss Debbie udah ajar caranya gimana nih bisa dapat hasilnya? Katanya karbohidrat tadi berapa? Karbohidrat berapa? Karbohidrat itu isinya 1/3. Berarti yang bagian pertama katanya bilang 1/3 itu adalah hasil dari 3 dikali 1/6. Apa benar? 1/3 itu hasilnya 3 dikali 1/6. Menurut kalian gimana? Kita buktikan ya, buktikan. Benar nggak ini? Benar nggak? Benar tidak? Ini tanda tanya ya. Caranya adalah kita uji dulu 3 kali 1/6. 3 itu supaya kita bisa jadi pecahan. Ayo kata Miss Debbie apa? Dikasih apa yuk? Dikasih angka 1. Kasih penyebutnya 1. Betul. Biar mudah dikerjain. Dikasih angka netral, angka bantu. Angka bantunya 1. Ya. Nah, kenapa 1 netral? Dia tidak mengubah 3/1, 3 bagi 1, 3. Ya, kalau kita kasih angka 3, 3 bagi 3, 1, enggak sesuai. Ini kan 3. Ya. 3/1 dikali 1/6, berapa hasilnya? Langsung kalau perkalian itu langsung nak. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nggak usah disamakan penyebutnya, nggak usah. Jadi 3 kali 1 berapa? 3. 1 kali 6 berapa? 6. 3/6. Salah Miss, beda Miss. Ini kan 1/3 katanya. 1/3 itu sama dengan ini 1/3 di sini. Ini 3/6. Nah, hati-hati. Ini masih bisa dikecilin, Nak. Dikecilinnya berapa? Miss. Ya. Dibagi May I drink please? Iya betul. Dibagi 3. Atas bagi 3. Lobet nih. Bawah bagi 3. 1/3 Miss. Jadi 3 bagi 3 berapa? 1. 6 bagi 3. 2. 2. 6 bagi 3, 2. Bentar ya, Lobet ya, bentar. Oke. Berarti menurut kamu jawabannya sama nggak? Di sini 1/3, di sini 1/2, sama nggak? Salah. Salah ya? Sama. Bukan ya? Nih, lihat.
Ini hasilnya 1/2 setengah. Kepanjangan. Ini hasilnya 1/2. Ini 1/3. Ya, berarti salah. Jawabannya salah. Berarti setuju atau tidak setuju? Tidak. Tidak setuju. Berarti yang benar 3 dikali 1/6 itu hasilnya setengah. 3 dikali 1/6 itu hasilnya setengah, bukan 1/3. Nah, ini mengerjakan ini aja berapa lama ya? Tergantung kamu. Makanya fokus. Miss Debbie harap, ya nak ya, Miss Debbie harap ketika kalian AKM, uji coba AKM, karena soalnya panjang-panjang, kalian ambil posisi di tempat yang terhindar dari suara-suara yang mengganggu kamu saat mengerjakan. Misalnya kamu punya adik kecil ya, itu ya, yang mungkin masih suka iseng, ganggu kamu. Cari tempat khusus. Kalau bisa, ya misalnya kamu mengerjakan sendiri, kamu mau berusaha sendiri di kamar, tutup pintu, gitu. Itu ya, Miss Debbie nggak melarang kamu dapat bantuan, tetapi Miss Debbie sangat-sangat mengapresiasi kalau kamu bisa berusaha sendiri. Gitu ya. Iya, Nak? Ada yang mau bicara? Sambil bantu aja. Fokus dong, Nak. Fokus, Nak. Ini penjelasan. Tapi suara Miss adik saya kedengaran kencang banget sama Miss Dita itu loh. Oh, makanya gini, Nak. Kedengaran Nggak tahu ya, kamu bisa fokus apa enggak. Miss Debbie itu termasuk kalau lagi Zoom mengajar gini, nggak bisa ada suara yang mengganggu, gitu ya. Nggak tahu kalau kalian, tapi Miss Debbie harap rata-rata kalau ada suara ganggu, nanti tolong ya Naya, mulai besok lah. Nah, sekarang kan udah duduk ya, cari tempat spot itu titik tempat di mana kamu bisa fokus tanpa terganggu suara. Itu. Kalau ada adikmu, kakakmu sama-sama ikut Zoom, kalau bisa pisah tempat. Kalau bisa, itu ya diatur. Semua ada 4 kamar. Ya. Karena apa? Matematika itu butuh fokus beneran. Kalau sedikit aja kita nggak fokus langsung buyar. Apa ya ini hitungannya apa ya? Beneran. Ya, butuh fokus yang tinggi. Kayak tadi ini 3/6. Salah nih, padahal masih bisa diperkecil. Itu. Ternyata memang tetap salah sih. Cuma kan kita harus buktikan sampai sekecil-kecilnya angka itu. Itu ya. Lagi PH apalagi tolong pisahkan diri dari suara-suara yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi kamu. Atau kalau nggak ada tempat lain, minta tolong, Dek, Kak, aku lagi ulangan. Atau misalnya kamu mengerjakan sendiri, ada mama, papa, Ma, aku lagi ulangan ya. Gitu. Ingatkan saja. Oke? Miss? Nomor 2, berarti yang pertama itu tidak setuju ya. Yang paling atas. Yang kedua, proporsi buah-buahan setengah kali proporsi makanan pokok. Anak-anak, ini kalian jangan bingung ya. Kita ubah kata-kata menjadi angka. Ya, kayak tadi kata Miss Debbie karbohidrat berapa? 1/3. Jadi supaya kamu nggak bingung memahami, tulis. Harus ditulis. Jangan cuma membayang-bayangkan. Apalagi cuma diliatin gitu sampai kayak apa ya? Maksudnya kan kita belum tentu bisa dapat jawabannya hanya dengan lihat saja. Tetapi kita hitung. Sekarang yang kedua ya. Tadi mana nih? Yang tadi karbohidrat, yang kedua tidak setuju ya. Boleh dicentang tidak setuju, tapi jangan lupa hapus. Ya, nanti kalau sudah selesai kegiatan, jangan lupa hapus. Pakai pensil ya, jangan pakai pulpen. Buah-buahan. Buah-buahan sama dengan. Itu sama dengannya kita ciptakan sendiri. Proporsi buah-buahan setengah kali. Berarti kan proporsi buah-buahan sama dengan setengah dikali 1/2 dikali proporsi makanan pokok dikali
Makanan pokok berapa tadi makanan pokok? 1/3. Sama. Wah, setengah dikali 1/3. Coba kita lihat. Buah-buahannya berapa berarti? Kita ubah ke angka. Buah-buahannya berarti buah-buahan tadi 1/6, 1/6. Buah-buahan itu 1/6. Ya, 1/6 sama dengan setengah. Apakah setengah dikali 1/3? Perhatikan ya, Nak ya. Kan ini Miss Debbie sesuaikan dengan kata-kata di atas. Iya, iya. Nggak menciptakan angka sendiri, Miss Debbie enggak. Tidak menciptakan angka sendiri. Sesuai dengan apa yang tertera di atas. Apakah 1/6 itu hasil dari 1/2 dikali 1/3? Iya. 1 kali 1, 1. 2 kali 3, 6. Itu benar. Karena memang perkalian langsung aja. Atas kali atas, bawah dengan bawah. Benar. Berarti ini benar jawabannya. Ya, nih benar. Yang kedua setuju, jawabannya setuju. Yang ketiga. Udah nyatet belum, Nak? Atau tadi bisa support ya. Biar bisa Udah, Miss. papan tulisnya banyak. Kalau di Zoom papan tulisnya cuma 1. Jadi kalau mau nulis hapus lagi. Udah dicatat di buku PS-nya. Harus dihapus nih, nggak ada tempat lagi. Udah, Miss. Udah, Miss. Oke. Tapi Miss Debbie mengharapkan bukan catatan kamu yang penuh. Yang Miss Debbie harapkan adalah kamu paham. Misalnya pun tidak mencatat tapi paham, buat Miss Debbie itu jauh lebih baik dibanding kamu nyatet tapi nggak paham. Ya. Rekaman video ini nanti Miss Debbie akan upload ke YouTube ya. Itu channel YouTube Miss Debbie tuh. Lanjut ya. Tadi setuju ya, yang kedua ya. Yang ketiga, proporsi sayur-sayuran 2 kali proporsi lauk pauk. Langsung saja, kalau bisa langsung saja, nggak usah ditulis sayur-sayurannya. Bisa, karena udah terlatih kan. Tadi kan udah ditulis, sekarang langsung saja. Sayur-sayuran berapa ya? 1/3. Berarti 1/3 langsung, sudah paham toh? Merah aja, biar agak kinclong. Langsung gitu mata ngeliatin. 1/3 sama dengan 2 kali lauk pauk. Katanya 2 kali ya, berarti 2 kali kita tulis. Sesuai dengan bacaan. Lauk pauk berapa? 1/6. 1/6. Nah, ini kita uji coba. Benar enggak? Ini kita uji coba. Ya, kita uji cobanya ke arah kanan. Ini diuji coba, Nak. Mari kita uji coba ya. Kita ambil ini 2 kali 1/6. Apakah 1/3? Itu sama aja, Nak, dibalik. 2/1 ya. Biar gampang. Ingat, ditambah angka netral yaitu 1. Jadi 2/1 dikali 1/6. Kalau kalian udah terlatih tanpa angka netral juga udah bisa kok. Kalau udah terlatih. Ya. 2 kali 1 berapa? 2. 1 kali 6 berapa? 6. Ah, salah, Miss. Ini 2/6. Ini 1/3. Tunggu dulu. Bisa dikecilin, Kak? Bisa. Dikecilinnya jadi berapa? Dibagi berapa? Atas bagi 2, bawah juga dibagi. Jadi 1/3. 1/3. Nah, kayak Z ya. Itu angka 2 ya, Nak. 2 bagi 2 berapa? 1/3. Berapa? 1/3. Ih, sama. 3. Sama loh, 1/3. Berarti jawabannya setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Bentar ya, nih kayak angka 8. Nanti kalian bingung lagi. Oke, berarti sama ya tuh.
Ya, kelewatan. Biar nggak kelewatan dari sini aja deh. Berarti sama ya, Nak? Nah, tuh. Sama jawabannya sepertiga sehingga hasilnya benar. Gitu. Ya. Oke, yang keempat. Proporsi buah-buahan, langsung saja. Paling sedikit di antara unsur-unsur dalam isi piringku. Nah, berarti memang ini harus dicek satu-satu ya, Nak ya. Sabar untuk menghitung ya. Paling sedikit. Berarti kita data semuanya. Supaya kita tahu mana paling sedikit. Paling sedikit itu berarti ukurannya paling kecil. Kita lihat. Karena apa? Karena beda-beda. Ada sepertiga, seperenam. Lalu seperenam ada 2 ya. Yang pertama tadi si karbohidrat. Karbohidrat ada sepertiga. Lalu yang kedua ada apa? Jadi nggak usah pakai koma. Ada lauk pauk seperenam. Pisahkan ya, pisahkan jarak. Lauk pauk seperenam. Nanti Miss Debbie kasih clue-nya. Lalu ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu sepertiga. Sepertiga. Kalau sepertiga jadi kayak 8. Tuh kan? Mau berhenti kok 8. Ayo. Nah, sepertiga. Lalu seperenam. Ada sepertiganya ada 2, seperenamnya ada 2. Nah, ini karbohidrat. Miss Debbie kasih huruf depannya aja ya, Nak ya. Ini karbohidrat K. Karbohidrat K. Ini yang kedua itu L, lauk pauk. Lalu yang ketiga sayur-sayuran S. Kok disingkat Miss? Biar gampang. Jadi kita cari banyak trik biar gampang. Kalau trik menghitung pakai kalkulator bukan trik gampang ya, itu trik males menghitung. Jadi Miss Debbie harap tidak ada yang menghitung pakai kalkulator. Oke, gitu ya. Kalau pakai kalkulator itu bukan trik untuk mengefektifkan cara kita, tapi malas menghitung. Nah, yang seperenam buat yang jualan bukan malas, biar cepat. Tapi buat anak sekolah malas. Ya, seperenam dan nggak boleh. Seperenam itu B, buah-buahan. Nah, tuh. Lalu kita lihat sepertiga, seperenam. Oh, berarti cara mencari taunya kita samakan penyebut. Jangan dikali. Kalau dikali itu nggak ketahuan. Mana yang lebih kecil, mana yang paling kecil, atau lebih besar, paling besar. Samakan penyebut menjadi kayak apa? Menjadi begini. Itu kayak penjumlahan, Nak. Gampang kalau ini kayak cuma gini nih. Kalau kita ngeliat soal kayak susah gitu. Padahal sebenarnya kalau udah dikerjain gampang aja. Gitu ya. Ayo kira-kira mau disamakan penyebutnya jadi angka berapa? Ayo siapa yang bisa ngomong? 6. Betul sekali. Jangan 18 ya. Kita cari menyamakan penyebut angka yang bawah itu. Angka yang paling kecil. 2/6, 2. Ya, semuanya kita jadikan 6. Kalau kita jadikan 18, agak jauh. 6 masih bisa kok. Berarti, supaya 3 ini menjadi 6 dikali berapa? Kali 2. Caranya gimana? Supaya cepat. Ayo. Supaya cepat, Miss Debbie kasih kamu lagi trik. Kita tulis dulu semuanya per 6 gitu supaya cepat. Ya. Per 6. Jadi penyebutnya dulu didaftarin. Atasnya biar aja kosong dulu. Yang penting kita udah samakan. Nah, supaya cepat. Baru atasnya kita lihat 3 untuk menjadi 6 berarti dikali 2. Berarti atasnya juga dikali 2. 1 kali 2 berapa? 2. 6 untuk menjadi 6 tetap. Atasnya juga tetap 1 dong. Kan tetap.
Nah, 3 untuk jadi 6, oh sama. Nah, sepertiga. Berarti sama-sama 2/6. Ini 1/6 sama tadi, 1/6 tetap sama. Mengefektifkan waktu. Kalau angkanya sama, berarti sama juga perubahannya. Atau kalau angkanya tetap juga. Tidak ada perubahan. Nah, baru ketahuan deh. Kalau angka penyebutnya udah sama semua, mana yang paling kecil atau paling sedikit? Kalau di soal ini, paling sedikit itu 1/6. 1/6. itu yang lebih kecil atau paling kecil. 1/6 betul. Udah ada suara tadi, suara Cenwaka. Iya. Miss, 1/6 nak. 1/6 yang paling kecil. Tetapi gini, buah-buahan paling sedikit. Ini B, ini buah-buahan nih. Ini B nih. Ya, kan buah-buahan ada di urutan terakhir ya. Buah-buahan ada di urutan terakhir nih. Ini kan tadi B. Ini S. Ya, kalau udah bisa makan penyebutnya, begitu dia. Nih hasilnya. Ini KLSB. Nah, katanya buah-buahan paling sedikit. Loh, kalau paling sedikit kok ada yang sama sama dia, yaitu lauk pauk L. Namanya paling sedikit, harusnya nggak boleh ada yang menyamakan. Kalau mau paling sedikit, berarti harusnya lauk pauk angkanya 2/6. Sehingga hasilnya tidak benar. Ya, bukan hanya buah-buahan yang paling sedikit, tetapi lauk pauk juga. Sedangkan di bukumu, di tabel ini nggak ada tulisan lauk pauk, adanya hanya buah-buahan. Berarti jawabannya salah atau benar? Setuju atau tidak setuju? Salah, tidak setuju. Karena yang paling sedikit bukan hanya buah-buahan, tetapi lauk pauk. Lauk pauk juga yang L. Kenapa? Karena angkanya sama, 1/6. Gitu. Ya, ini detail banget, nih. Itulah kenapa tadi Miss Dewi bilang, ketika KM, asingkan diri sebentar, sejenak. Ya, asingkan diri artinya menjauh dari aktivitas di rumah. Itu supaya fokus. Kalau nggak fokus udah deh kacau balau. Miss Debbie nggak terlalu yakin. Misalnya nih kamu remedial karena kamu nggak bisa, belum tentu juga. Kamu remedial siapa tahu karena terganggu, karena tidak fokus, belum tentu juga kamu nggak bisa. Gitu makanya Miss Debbie nggak akan pernah memarahi yang remedial itu, ya, karena apalagi sekarang corona, aduh, yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin. Gitu, nanti belajar lagi sama Miss Debbie supaya tercapai hasilnya. Ya nak, ada yang mau ngomong? Siapa Miss, tadi mama saya mau minjem HP-nya gimana, Miss? Apa? Saya izin on cam dulu ya. Oh ya. Terus gimana dong? Ini kamu lagi jelasin matematika nih. Gimana dong? Penting banget. Enggak, mau izin foto buat masukin ke grup TK aja, Miss. Oke, silakan. Ya, silakan. Ada mau Jangan sambil Ada yang mau bertanya, Kak? Progress bukan start. Oke lah. Lanjut. Ya, katanya selisih beratnya 100 kilo. Berarti ada hitungannya nih. Kita hitung. Kurang-kurangan berarti ya, selisih. Bahan makanan. Nah, berarti kita lihat yang kotak atau tabel. Tabelnya kita lihat. Langsung fokus ke tabel. Karena jumlah atau banyaknya bahan makanan itu ada di tabel. Ada 4 jenis, nak. Beras, gula, tepung terigu, dan telur. Lihat tabel ya, tabel halaman 112. Ada 4 jenis. Lalu, berat makanan yang disumbangkan setiap donatur. Ada 10 kilo yang beras, 10 kilo gula, 5 kilo tepung terigu, 6 kilo telur. Nah, total bahan makanan titik. Aduh, ini masih kosong. Berarti apa yang harus kita kerjakan? Kita kerjakan pertama-tama apa nih? Mencari jumlah. Iya, berarti titik-titiknya ini kita isi dulu. Baru kita bisa lihat selisihnya. Ya, aduh.
berarti 2 kali kerja. Nggak apa-apa, tenang ya. Jadi kita cari dulu banyaknya donatur. Donatur itu artinya orang yang memberikan sumbangan dengan cuma-cuma. Sumbangan itu biasanya cuma-cuma ya. Memberikan sesuatu dengan cuma-cuma. Ya, itu namanya donatur. Nah, beras itu ada 50 orang yang ngasih. 50 donatur atau 50 orang yang memberi. Satu orang 10 kilo. Berarti totalnya berapa? Caranya gimana ya? Yang ngasih donaturnya itu 50 orang. Beras ya. Beras itu donaturnya sama dengan 50 orang. 50 orang. Donatur ini orang ya, orang yang memberi bantuan. Setiap donatur, setiap satu orang, setiap itu artinya setiap itu satu. Setiap siswa berarti satu siswa. Setiap donatur berarti satu donatur. Satu donatur itu memberi 10 kilo. Berarti kita harus hitung 50 donatur berapa semuanya. Caranya diapakan? Ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Caranya diapakan? Kali. Nih, gini nih. Contoh ya. Davin. Coba si Davin jadi donatur ya. Davin dan adiknya memberikan Ciki, bentar ya. Wafer deh. Davin dan adiknya memberikan wafer kepada siapa nih? Kepada Evan, gitu ya. Atau ganti deh, jangan Davin dan adiknya. Davin dan Daniel memberikan wafer kepada Evan. Davin sama Daniel memberikan wafer kepada Evan. Nih Evan, kami punya wafer buat kamu, kata Davin dan Daniel. Davin dan Daniel itu 2 orang kan? Masing-masing mereka memberikan 2 wafer. Berapa wafer yang diterima Evan? Berapa yo? Ayo berapa? 500. Wafer. 4. Dapat dari mana 4? 2 tambah 2, 4. Kenapa harus ditambah? Karena itu jumlahan. Kenapa Disuruh kita nggak pakai kali berapa? aja? Coba. Kalau kali salah. Kalau tambah lebih mudah kelihatannya ini karena angka kecil jadi kelihatan mudah kalau tambah ya. Ini Debbie ganti angkanya. Daniel dan Davin memberikan wafer kepada Evan. Masing-masing mereka memberikan 13 wafer. 26. Berapa? 26. 13 tambah 13 ya. Oke, masih tambah-tambahan. Coba Miss Debbie tambahin orangnya. Davin, Daniel, dan Devon, 3 orang nih. Davin, Daniel, dan Devon memberikan wafer kepada Evan. 3 orang nih, Davin, Daniel, Devon. Kepada Evan memberikan wafer. Masing-masing mereka memberikan 5 wafer. Berapa 15 jumlah wafer yang diberikan? 15. Tahu dari mana? 5 kali 3, 15. 5 kali 3. 5 kali 3. Betul. Orangnya 3 dikali wafer yang diberikan. Ya. Jumlah orangnya dikali masing-masing wafer yang diberikan. 3 kali 5, 15. Itu cara cepat. Ditambah bisa sih, 5 tambah 5 tambah 5, 15. Tapi bakal jadi rumit kalau orangnya banyak. Ini 3 masih gampang. Coba kalau 50 tadi donatur, 50 orang. Masa kalian akan tambahkan
10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sampai 50 kali. Kapan selesainya? Ya, kalau orangnya dikit cuma 2 ditambah itu lebih cepat. Tapi kalau 50 orang, 100 orang, 1000 orang nggak mungkin ditambah. Ingat, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Berarti kalau angkanya sudah sangat tinggi, jangan dijumlah, dikali. Ya, apalagi itu angka sama, misalnya 555, ya dikali aja 5 kali 3 gitu. Kalau akhirnya 543, nah itu nggak bisa 5 kali 3, ya kan? Itu ada metodenya sendiri gitu. Itu harus ditambah karena beda angka. Kalau angkanya masih sama, jumlah yang dikasih masih sama, itu dikali aja. Berarti ini 50 orang dikali berapa? Yang dikasih masing-masing 10 kilo, dikali berapa? 50 kali 10. Iya, dikali 10 karena satu orang ngasih 10 kilogram. Kilogram beras ya. Orang dan kilogramnya diabaikan. 50 dikali 10 berapa? 500. 500. Berarti hasilnya 500, Nak. Beras yang didapatkan oleh warga itu yang dibacaan 500 kilo dari donatur. Ya, silakan diisi di tabelnya pakai pensil. Nanti jangan Miss Debbie yang disalahin ya. Suruh Miss Debbie nih, gitu kan. Ada waktunya harus dihapus. Tipis-tipis aja nulisnya ya, tipis-tipis aja. Nggak boleh ditebelin atau lagi ditekan. Ada tuh anak kalau nulis ditekan sampai berbekas belakang. Ya, tipis-tipis aja. Gula berapa orang yang ngasih? 40 orang, Nak. Perhatikan dong, Nak, dibantu Miss Debbie. 40 orang. Langsung aja ya. Gula 40 orang dikali berapa? Satu orangnya ngasih berapa? Ngasih 10. Berarti totalnya berapa yang dikasih? 400. Gampang aja toh. Lanjut. Kalau udah bisa pemahamannya dapat ya. Tepung terigu berapa? Berapa orang yang ngasih? 20 orang. Masing-masing orang ngasih berapa? 5 kilo. Berarti dikali 5, Nak. 100, Miss. 100. Betul. Ini 200. harus hati ya. 20 kali 5. Kalau belum lancar, nolnya simpan dulu. 2 kali 5, 10. Sampai 0 lagi 1 belakang. Jadi 100. Ya. Telur berapa orang? 50 orang. 10 orang. 50 orang. 50 orang. Atau 50 donatur. Miss Debbie kasih pakai orang biar paham aja kamu. Dikali berapa orang? Dikali berapa masing-masing? 6 kilogram. Dikali 300. berapa? 300 kilogram, betul. Nah, ini baru ketahuan nih. Ya, baru ketahuan. Nih, Miss Debbie kasih jarak nih, biar ketahuan nih. biji Perbedaannya biar ketahuan tuh. Miss Debbie kasih jarak tuh. TT biji Jaraknya jangan di sini, tapi di sama dengannya ya. Tuh. Oh. Kalau lempel-lempel kan biasanya nggak kelihatan ya tuh. Miss Debbie jejerin biar ketahuan. Siapa yang rajin. kata si soalnya, kembali ke soal. Yang selisihnya 100 kilogram. Berarti kalau dua angka itu dari kecil. Nah, kalau dikurang dua jenis bahan makan itu dikurang, hasilnya 100. Yang mana? Ayo, ini ada 500, 400, 100, 300. Yang mana? Kalau dikurang, apakah beras dikurang gula, hasilnya 100, atau gula dikurang tepung terigu hasilnya 100, atau tepung terigu dikurang telur hasilnya 100? Valeska, silakan. Gula dan telur. Gula dan telur.
Gula 400. Perhatikan anak-anak. Gula 400 nih. Gula 400. Bentar ya. Mesti diganti. Gula 400. Gula 400. Nih, ya. Lalu dikurangi telur 300. Apakah 400 kurang 300 hasilnya 100? Iya. Iya. Berarti gula dan telur. Ada lagi enggak? Ada 400 kurang 500. Gula. 500 kurang 400. Iya, di atas bisa nak. Ternyata nak. Satu lagi nih. Miss Debbie centangnya di sini ya. Kok warna hijau? Ternyata dia punya warna hijau. Ini, nih, Miss Debbie pakai ini aja, nggak usah pakai stem. Beras dikurangi apa tadi? Gula. Gula. Iya. Beras dikurangi gula, itu hasilnya juga 100 nak. No, beras kurang gula, 500 kurang 400 hasilnya 100. Tetapi kita lihat jawabannya. Apakah yang ada di situ dua-duanya atau hanya satu? Coba. Tadi kata si Valeska, gula dan telur. Ada gula dan telur. Kalau beras dan gula ada enggak? Beras dan Nggak gula nggak ada. ada. Beras dan gula berarti jawabannya yang D, yang bawah. Gula dan telur. Oke, sekarang kamu tulis. Kasih judul buku detik-detik halaman. Tapi kalau belum suruh nulis jangan nulis ya anak-anak. Supaya kalian fokus. Buku detik-detik yang penting paham bukan banyaknya catatanmu. Halaman 112. Nah, nulisnya begini. Ini halaman 112. Tuh. Jawabannya gula dan telur. Berarti jawabannya gula dan telur. Silakan catat di buku PS. Gula dikurang telur sama dengan 400 dikurang 300. Hasilnya 100. Benar. 100 apa sih? Kilogram. Ya. Gitu ya. Dicatat. Sekarang waktunya mencatat. Dan mencatat itu Miss Debbie hanya beri waktu 2 menit saja. Nggak usah lama-lama. Ini kesimpulannya. Kesimpulan dari soal kita. Miss, Ya. yang pilihan beras dan gulanya itu nggak ada, Miss. Iya, nggak ada makanya gini, kan kita kan harus memilih jawaban yang ada. Di antara beras dan gula atau gula dan telur kan adanya gula dan telur, berarti itu aja yang kita pilih. Yang penting ada, masih ada jawabannya. Walaupun dua-duanya nggak ada, minimal satu aja ada, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, silakan lanjut tulis. Kita sampai pukul 9.45 ya. Kita pakai tematik dan matematika untuk membahas soal detik-detik. Setelah itu anak-anak 9.45 jam 10.30 ya, TH ya. Jadi karena tidak ada tugas, tolong kamu harus ngasih latihan. Setelah 9.45, Miss Debbie minta kamu lanjut untuk latihan detik-detik. Sediakan buku khusus untuk untuk catatan kamu detik-detik. Karena kalau isinya detik-detik dicampur matematika biasa, bingung, ya udah dipisah. Kalau nggak masalah digabung, silakan gabung aja. Gitu. Tetapi jangan lupa kasih judulnya. Buku detik-detik halaman berapa? Ya, dikasih judul. Ya, ingat ya, Miss Debbie mau tahu perkembangan kamu di grup. Setelah kita Zoom, Miss Debbie mau tahu apakah kamu setelah itu santai, tiduran, atau main game,
atau kamu melanjutkan berlatih soal dari detik-detik? Karena nggak mungkin kita Zoom seharian nih, kamu juga perlu istirahat, tetapi istirahatnya bukan melanjutkan untuk banyak rebahan, tiduran, main-mainan, santai-santai, enggak ya. Kalau mau belajar untuk latihan soal PH hari Jumat, silahkan. Yang penting kamu belajar, tekun belajar. Yang Nanti hari Miss Debbie Jumat mau tahu itu nih, siapa yang latihan. Miss, aku udah latihan halaman 113. Oh iya, ada kesulitan kah? Paling nanti Miss Debbie responnya itu. Enggak, Miss, gampang aja. Jangan latihan yang ada jawabannya ya. Yang maksudnya yang ada jawabannya. Saya sedih. Gak usah dikasih Miss. tahu ke kami. Ya, kenapa? ini buku yang senang belajar matematika masuk juga kan? Miss, may I go to toilet dong, Miss? Yes. Nomor 2, siapa yang bisa? Masih di halaman yang sama, 112. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda cetak pada bulatan di depan pernyataan. Wah, ini harus dibaca nih. Dibaca ya. Mari kita baca. Satu-satu dibaca, karena ditanya yang mana yang benar. Paket sembako untuk warga desa Sukamakmur lebih banyak daripada paket sembako untuk warga desa Sukamaju. Tahu dari mana? Ada di bacaan, berarti kita harus membandingkan. Mari kita ke bacaan. Kalau mau cara cepat, lihat langsung cepat gini, mana ya? Yang mana ya? Desa Sukamakmur, Desa Sukamaju. Berarti itu kata kuncinya. Ada kata Desa Sukamakmur dan Desa Sukamaju. Itu ada di mana tulisan Desa Sukamakmur dan Desa Sukamaju? Oh, ada di paragraf terakhir. Paragraf terakhir tuh. Ada Sukamaju, Sukamakmur, dan Desa Rejosari. Ada tuh. Nah, berarti kita fokus ke paragraf terakhir. Banyak paket sembako. Nah, kata kuncinya juga paket sembako ya. Paket sembako yang diterima setiap desa berbeda-beda. 1/6 dari banyak paket sembako diberikan kepada warga desa Sukamaju yang tidak mampu. Sukamaju tuh, berarti Sukamaju 1/6 kan dari paket sembako. 1/3 dari banyak. Kata Miss Debbie kalau ada kata dari, berarti dikerjakannya diapain? Kalau ada kata dari. Dikali. Betul, kata kunci. Ingat, dari itu kalau ada kata dari dikali. Itu pasti keluar itu, kata dari. Itu bukan ditambah ya. Bukan dibagi, bukan dikurang, dikali. Nah, dari banyak paket sembako diberikan kepada warga desa Sukamakmur. Lalu 1/2 dari banyak paket sembako diberikan kepada warga Rejosari. Wah, ada 3 desa. Kita bandingin berarti ya. Yang pertama, kita cari dulu paket sembakonya berapa semuanya. Karena itu katanya dari banyaknya paket sembako. Paket sembako, total semuanya, kita lihat ya. Nah, total semuanya itu yang udah kita hitung ini, Nak. Beras, gula, tepung terigu, telur. Kita tambahkan semua ini 500 tambah 400 tambah 100 tambah 300. Itu totalnya. Ini totalnya nih yang sudah kita hitung. Berarti kita tambahkan. Kan beras, gula, tepung terigu, telur itu kan sembako. Sembako itu kepanjangan dari kependekan dari 9 bahan pokok. Bahan pokok itu ada beras. Kok 9 nih? Ya, kita punya beras, gula, tepung terigu, telur, minyak, apa lagi ya? Kopi biasanya. Ya, 3 lagi apa ya? Miss Debbie lupa. Tapi ada 9 bahan pokok. Dan biasanya kalau orang membantu dapat donasi kayak bansos nih lagi COVID, biasanya itu yang dikasih beras, terigu, gula, minyak yang sehari-hari dibutuhkan. Lalu kita hitung ya, total paket sembako. Kasih biru. Total paket sembako. Kita hitung yang di atas, beras ditambah apa? Kalau mau cepat langsung aja ya. Tetapi Miss Debbie karena
Miss Debbie sedang menerangkan, jadi Miss Debbie data ya. Siapa yang mau izin minum silahkan Miss Debbie. Silahkan asal ngomong aja ya. Terigu ditambah telur. Nah, semuanya kita tambah nih. Berapa akhirnya? Beras berapa? 500 ditambah. Di atas ya. 400 ditambah. Berapa lagi yuk? Kasih tahu yuk. Ditambah berapa? Ayo, berapa? 400. Ditambah berapa? 100. Ditambah 100, ditambah berapa lagi? 300 silakan. Tambahi. Berapa hasilnya? 1.300. 1.300. Ya Kak, 500, 900, 1.000. Betul sekali. 1.300 rupiah Kak. Kilogram. Nah, ini totalnya. Sehingga kita harus menghitung. Ya, yang kata dari tadi tuh. Dari. Nah, yang tadi ini nomor 1 ya nak ya. Ini nomor 1. Silakan kalian data. Tulis nih nomor 1. Nomor 1. Nih nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 2. Tuh. Nah, kita sekarang tulis ya. Tadi Desa Sukamaju. Desa Sukamaju itu mendapatkan berapa yuk? Berapa per berapa? Sukamaju. 1/6. 1/6. Oke, karena Miss Dewi pakai pensil aja. 1/6 dari berapa tadi? Totalnya berapa? Dari 1.300. Betul. 1.300. Aduh, angkanya besar sekali. Tenang saja. Kan kita bisa simpan dulu nolnya. Kalau memang bisa membantu. Kalau kurang angkanya tinggal dikeluarkan. Kan? Nah, paket sembakonya 1.300. Semuanya 1.300. Banyaknya paket sembako yang diterima oleh ini 1/6. Terus caranya gimana? Dihitung ya nak ya. Dikalikan dari itu kan 1.000 dikali ya. Dari itu kan artinya dikali. 300. Nah, siapa yang udah dapat menghitungnya? Berapa hasilnya? Caranya ini gimana sih? 1.300. Nah, jadi 1.300 per 1. Iya, 1.300 per 1, betul. Ya, 1.300. Akhirnya 1.300-nya jadi per 6. Ya kan? Jadi per 6 dia. Ini kan per 1, kita tambahin aja sendiri. Jadi 1.300, 1 kali 1.300, 1.300. 6 kali 1, 6. 1.300 per 6 itu artinya 1.300 dibagi 6. Mari bagi sama-sama yuk. Hitung-hitung. Miss Debbie pause dulu. Belum. Ya elah, astaga. Astaga, Miss Debbie mau ulang aja deh. Oke ya, supaya tadi yang nggak direkam Miss Debbie jelaskan. Nah, ini tadi Desa Sukamaju 1/6 dikali 1.300 per 1 ini karena angka netral supaya mudah menghitung. 1.300 ini hasil dari 1 kali 1.300. 6 ini hasil dari 6 kali 1 karena perkalian itu langsung saja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga 1.300 per 6 itu artinya 1.300 bagi 6. Didapatkan 216 yang paling dekat. Sisanya 4. 4 itu sisanya kita taruh di atas jadi pembilang. Penyebutnya tetap pecahan yang sama yaitu 6. Ya, 4/6 diperkecil bisa jadi 2/3. 4 bagi 2
6 bagi 2. Gitu. Lalu yang desa Sukamakmur, yang lain yang masih ada standby di sini, dengarkan ya. Sepertiga katanya dari total paket sembako, berarti sepertiga dikali 1.300. Supaya mudah menghitung, kasih tambahan per 1. Itu hanya untuk memudahkan menghitung. Sehingga hasilnya 1 kali 1.300, 1.300. 3 kali 1, 3. 1.300 per 3 sama dengan 1.300 dibagi 3. Hitung sendiri ya, latihan. Hasilnya dapat 433. Sisanya 1. 1 ditaruh di atas, penyebutnya 3. Karena tadi awalnya per 3. Lalu yang desa Rejosari, setengah dikali paket sembako. Berarti setengah dikali 1.300. Sehingga didapatkan 1 kali 1.300, 1.300. 2 dikali 1, ini angka tambahan saja, netral, 2. 1.300 bagi 2, 650. Ini dibagi. Ya, dari semuanya, dari pernyataan yang ada di buku halaman 112 nomor 2, itu yang paling tepat atau yang benar adalah yang atas, yaitu A. Kita anggap itu A. Yang paling bawah, yaitu D. Ya, Desa Sukamakmur lebih banyak menerima paket sembako daripada Desa Sukamaju. Benar. Nih, 433 yang makmur, Sukamaju 216. Rejosari yang D itu paling banyak. Benar, karena dia 650. Paling banyak itu berarti dia di atas semuanya. Gitu ya. Yang tengah-tengah itu yang B dan C tidak benar. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke, ini stop saja ya. Sepertinya kalian sudah lelah, sampai di situ saja.